Halo Akademia, bersama gua Devon dan gua Alfonso di ajang Ih, Serem. Nah, di sini kita bakalan ngebahas nih tentang sesuatu hal yang lagi viral di akhir-akhir bulan ini ya, apalagi di negara Paman Sam atau negara Amerika Serikat. Nah, kasusnya ada apa nih, Fon? Nah, jadi menurut berita yang kita kutip ya, belum lama ini Amerika Serikat itu ngadain kongres yang benar-benar itu khusus banget buat ngebahas masalah-masalah tentang alien dan UFO gitu. Jadi kongres itu dilaksanakan di hari Rabu tanggal 23 Juli tahun 2023, dan itu di sana tidak cuma peserta kongres saja, tapi di sana juga dihadirkan 3 orang saksi atau yang kita sebut dengan whistleblower, di mana dia di sana sebagai narasumber yang bakalan memberikan kesaksiannya tentang apa yang mereka lihat dan mereka katakan itu sebagai penampakan UFO dan alien. Berarti kayak yang jarang banget ya pemerintah Amerika Serikat sampai membuat suatu sidang mengenai alien dan juga pernyataan alien. Karena kayak aneh banget kan, kenapa baru sekarang banget tuh kayak membahas tentang alien-alien dan nggak dari dulu. Nah, sebelum kita beranjak lebih lanjut nih, gue mau nanya nih tentang pendapat lu tentang alien nih, Fon. Lu percaya gak sih di dunia ini sebenarnya ada alien apa enggak? Oke. Kalau menurut gue sendiri ya, gue lebih ke tim yang nggak percaya sih sama hal-hal yang gitu. Jadi gue menganggap bahwa alien dan UFO itu sesuatu yang belum pasti adanya. Jadi gue menganggap ya itu cuman cerita-cerita biasa, cerita-cerita fiktif orang-orang biar bumbu-bumbu kehidupannya dia bisa cerita banyak hal gitu sih. Nih, berarti lu percaya bahwa di dunia ini cuman ada manusia aja? Di dalam suatu alam semesta nih, di ribuan kilometer cahaya, berarti lu percaya cuman ada manusia aja? Iya, karena gue percaya makhluk hidup itu kan juga butuh ekosistem untuk hidup ya, dan ekosistem untuk hidup yang baru kita temui cuma ada di bumi doang. Dan itu yang jadi mungkin alasan gue beranggapan bahwa memang nggak ada alien dan UFO ini. Berarti lu lebih pro ke pemerintah ya, yang menganggap bahwa alien itu sebenarnya nggak ada. Nah, beda nih sama gue. Pendapat gue nih, gue lebih percaya tentang alien sama halnya kayak manusia-manusia pada umumnya. Kenapa? Karena belum lama saat ini ya, kayak banyak nih penampakan tentang alien, dan juga kayak banyak nih video-video dari masyarakat mengenai alien, dan juga di alam semesta ini ada banyak ada planet-planet banyak, ada galaksi-galaksi banyak, dan tata suryanya juga banyak banget. Jadi gue percaya bahwa di dunia ini nih gak cuma manusia aja atau hewan atau tumbuhan, tapi juga ada makhluk-makhluk asing di atas itu. Dan juga di bumi ini nih kecilnya nih cuman sekecil debu, dan kita juga kecil banget kan. Jadi kita nggak tahu nih alien itu ada apa enggak, tapi gue lebih percaya ada sih. Dan gue juga menganggap bahwa alien itu juga menganggap kita sebagai alien. Karena Gimana tuh maksudnya? jadi dari makhluk asing itu menganggap kalau kita tuh aliennya. Nih, kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena mereka tuh juga beranggapan, wah ternyata di dunia ini nih agak kita doang gitu. Jadi mau kita bahas aja? Nah, bahas aja, langsung gas. Aku tim yang tidak percaya, lu tim yang percaya gitu. Oke, langsung lanjut aja nih. Sebelum masuk, mungkin kita tadi udah mention banyak banget ya tentang UFO gitu. Jadi aku jelasin sedikit dulu buat intermezzo. UFO itu memiliki panjangan Unidentified Flying Object. Jadi apa itu UFO? Dia dikatakan sebagai suatu objek yang benar-benar terbang di angkasa gitu, dan dia belum dikenali sampai sekarang itu sebagai apa gitu. Mungkin kalau sekarang kita mengenali benda-benda yang terbang di angkasa tuh ada pesawat, ada roket, ada kayak gitu lah. Dan hal-hal yang di luar itu atau bentuk-bentuk yang di luar itu dianggap sebagai UFO atau Unidentified Flying Object gitu. Jadi tuh ini salah satu itu ya pembelajaran juga untuk akademia nih, kayak UFO ini apa nih, terus habis itu juga perpanjangan dari UFO ini apa. Nah, ada nggak sih kayak penampakan UFO nih dari tahun kapan, dan juga siapa nih penemu dari UFO nih? Pasti nih kan akademia ini bertanya-tanya nih, sejak kapan sih ada UFO dan juga yang lainnya? Karena kita mau ngebahas ini ya, tadi gue sempat baca juga itu ternyata penampakan UFO itu nggak cuma baru-baru ini doang gitu. Jadi ternyata udah ada dan udah terlihat sejak tahun 1930 gitu. Dan itu pertama kali lihat di tanggal 24 Juni tahun 1947 oleh seorang pengusaha dari Amerika Serikat bernama Kenneth Arnold. Wah, dia ngelihat apa tuh pas
di tanggal segitu tuh dia ngeliat apa, dan itu juga tahunnya udah dari lama nggak sih? Ya, udah lama dia 1947. Belum lahir malahan kan ya. Nah, bisa diceritain tuh kenapa tuh? Kalau ya tadi melanjutin yang tadi ya, menurut apa yang diceritakan, dia melihat suatu benda asing yang terbang di angkasa gitu, dan itu bentuknya mirip kayak sabit gitu, dan dia anggap itu mungkin katakanlah kalau sekarang kita bahasanya piring terbang gitu. Iya benar. Piring terbang, dia melihatnya tuh di dekat gunung Rainier di daerah Washington, dan ternyata dia ngeliatnya nggak cuma satu gitu. Terus berapa tuh? Dia melihatnya sampai ada 9 pesawat terbang, bukan pesawat terbang ya, 9 piring terbang. 9, sebanyak 9. Padahal ya biasanya kalau mungkin seliweran di sosial media kita juga itu paling satu lewat, satu yang kencang set lewat. Ya, tapi bener. ternyata ini sampai 9 piring terbang. Nah, dan juga tuh di kebanyakan video yang direkam sama warga-warga sekitar di USA tuh cuman satu piring terbang, satu piring terbang, dan ini bahkan ada 9 nih piring terbang. Nah, gue tuh percaya deh kalau misal itu ada perkumpulan suatu alien untuk ngumpul jadi satu, Bisa. yang mau mereka tuh menggarap sesuatu hal yang masih rahasia lah, dirahasiain sama mereka. Nah, terus dari Kenneth nih, sempat menyusul gak? Dia tuh melihat itu sekilas doang, karena memang UFO itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi, dan ketika itu kecepatannya mencapai 1900 km per jam. Bayangin aja ada sebuah benda yang melaju dengan secepat itu gitu. Gimana coba kita mau nyusul, kita mau lihat ini tuh kan. Iya juga sih, karena teknologinya udah di atas rata-rata ya, dan juga dilihat dari mata telanjang, mata kita sendiri, kayak wah cepet banget gitu. Nah, di sidang dari Amerika Serikat yang pertama ini tentang alien nih, ada beberapa saksi nih, bahkan ada 3 saksi. Yang pertama ini ada Ryan Graves dan juga David Fravor, dan juga ada David Branch. Iya, Nah, betul banget. mungkin aku bisa Yang pertama mengenali ini dulu ya. ya. Yang pertama ini ada Ryan Graves, yang itu adalah pilot pesawat tempur. Nah, pada tahun 2003 dan juga 2004, dari Ryan Graves nih pernah lihat nih ada penampakan UFO. Nah, yang bikin ngerinya nih, pas Ryan Graves melihat penampakan tersebut tuh kayak dia tuh melihat suatu cahaya merah yang besar banget, dan besarnya tuh seluas lapangan sepak bola. Wow. Nah, itu kan gede banget kan, yang mendekati pangkalan udara nih. Nah, pas saat Ryan Graves mau ngedatengin, kenapa nih cahaya merah, kan orang-orang pasti bertanya-tanya kan, kenapa ada cahaya merah sebesar ini dan juga nggak ada lampu-lampunya. Nah, pas saat didekatin tuh tiba-tiba nggak ada apa-apa, cuma cahaya merah sebesar lapangan sepak bola. Jadi kayak pasti Ryan Graves nih langsung berpikir, wah ada benda-benda lain nih, atau benda-benda lain kayak semacam nggak dikenal, nggak dikenal dengan besaran yang sampai sekarang kayaknya juga belum ada pesawat yang gedenya segitu ya, kan pesawat rata-rata yang nggak yang gede selapangan sepak Iya bola. benar. Kayak maksimal kan yang kayak itu kan gedenya tuh cuman seberapa pesawat gitu lah ya. sepesawat pada umumnya. Tapi ini tuh sampai selapangan sepak bola, dan pasti gue kalau jadi Ryan Graves bakalan takut sih ada apa gitu. Nah, ada siapa lagi nih? Nah ini langsung nyambung ke area 51 yang katanya tuh juga nggak jauh-jauh dari peralienan dan UFO itu. Nah, ada apa tuh di area 51 jadi ini? area 51 itu adalah salah satu pangkalan udara yang ada di Amerika Serikat, dan itu emang apa ya, sedikit aneh karena dia punya peraturan-peraturan yang benar-benar strict gitu, dan itu nggak bisa sembarangan orang juga bisa masuk ke situ, nggak bisa. Jadi nggak tahu, ruasnya benar-benar luas banget, tapi di sana nggak boleh sembarangan orang yang bisa masuk gitu. Padahal sebenarnya pangkalan udara pun juga beberapa orang sebenarnya bisa masuk aja, tapi untuk area 51 ini entah kenapa benar-benar sangat-sangat dirahasiakan. Bahkan area 51 ini juga baru diungkap pas zamannya Presiden Barack Obama dulu gitu. Dan di sana tuh bahkan ya salah satu peraturannya itu ketika ada pesawat yang lewat tanpa seizin mereka di atasnya mereka, itu bisa langsung diledakin tanpa ada permisinya dulu. Oh, berarti se-strict itu ya. Dan ini ya, menurut kesaksian salah satu orang yang kerja di sana juga pada tahun 1989 nih, ada orang yang namanya Robert Scott Lazar. Dia mengaku pernah bekerja di salah satu pusat teknologi tentang alien. Nah, tapi ya
aku tuh dengar-dengar nih pemerintah Amerika Serikat ini juga langsung membantah hal-hal tersebut, yang langsung dari 3 saksi tersebut tuh langsung dibantah, karena bahkan juga kecewa juga sama dari mantan intelijen tersebut dan juga militer. Nah, dan dari pihak NASA tuh juga bakalan langsung mengkaji hal tersebut. Tapi hal ini kayak jadi aneh nggak sih, Fon? Kayak tiba-tiba kenapa pemerintah Amerika Serikat langsung ngebuat sidang tentang alien gitu? Padahal kan ada banyak nih tentang isu-isu yang lebih penting. Apa jangan-jangan Amerika Serikat nih ngebuat pengalian isu aja nih? Bisa jadi tuh. Tapi ya, Ya who knows ya. Nah, mungkin ini menjadi penutup nih dari podcast kita mengenai alien, dan juga gua Devon dan gua Alfonso. Kita berdua pamit undur diri, sampai jumpa di podcast yang berikutnya. See you, akademia.